Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah di minggu ini. Satu hal yang kita percaya, musim boleh berganti, waktu selalu berubah, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berubah untuk kita semua.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 22 Mei 2022 pukul 9.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat kebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari anak-anak yang datang berkebaktian di saat ini, untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari anak-anak yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucap selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer, dan selama berkebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Kedua, penerimaan kolekta Minggu 15 Mei 2022 pukul 9.00 WIB sebesar 18.342.000. Syukur sebesar 4.250.000. Persepuluhan sebesar 3.588.000 dan sarana fisik sebesar 792.000. Penerimaan kolekta Minggu 15 Mei 2022 pukul 18.00 WIB sebesar 9.715.000. Syukur sebesar 1.103.000. Persepuluhan sebesar 2.189.000 dan sarana fisik sebesar 434.000. Pelayanan kebaktian di saat ini pukul 9.00 WIB dilayani oleh Pendeta Ibu Alin Takaria Liatemia. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Silo. Pembacaan Alkitab terambil dari Kejadian 47 ayat 1 sampai 12. Tata kebaktian yang dipergunakan di saat ini adalah tata kebaktian minggu keempat. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Kuelete de Fretes, Feki Dak, Siko Lasamahu. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, 2 Sahabat Lama, 112 ayat 1 dan 4. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari anak-anak atas perhatiannya dan kesetiaan tetap mematuhi protokol kesehatan. Akhirnya, selamat memuliakan Tuhan dalam persekutuan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 22 Mei 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta M. Malesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selamat pagi dan shalom. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Demikian atas pembimbing kita, Kejadian 47 pada ayatnya yang ke-7. Terpuji nama Tuhanku, dihormat padanya. Malaikat makhluk sepenuh baik puji, puji, puji Yesus puji namanya dan berilah hormat padanya. Namanya bertambahlah, haleluya ada nafas berseru, dihormat padanya. Dan dengan nafas sepenuh baik puji, puji, puji Yesus puji namanya dan berilah hormat padanya. Di namanya bertambahlah, haleluya Jemaat, marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti sesama daripada menghibur mereka yang lemah. Tindakan kami pun sering membawa kerugian bagi diri sendiri, orang lain, bahkan bagi kehidupan bersama semua ciptaan di alam ini. Ya Tuhan, beri hati yang keji dengan darah yang kudus telah disucikan Tuhan. Saudara jemaat yang Tuhan Yesus berkati, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dosa dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita berdiri. Oleh karena itu, ada petunjuk hidup baru bagi kita dari 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Marilah kita saling mengasihi sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Kita tampil dengan kuat Tuhanku, lindungan pecahkan kuasanya seru, meski dunia mencela dan menjemput, tentu kita akan menang. Biarlah berjalan, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan pujian dari Siko Lasamaho. Disilahkan. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Pagi hari ini kita akan membawakan pujian bagi Tuhan dan semoga pujian ini bisa memberkati katong semua. See me through the seasons, cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. And I wait
seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. To it all. I sing to you, Lord, a hymn love for your faithfulness to me. I'm carried everlasting arms. You'll never let me go. To it all. Terima kasih Siko, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pagi yang indah ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kejadian 47 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Tetapi sebelum kita membaca dan mengikuti refleksinya, kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertahta di sorga, Tuhan yang kami puji sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami bersyukur karena anugerah dan cinta Tuhan yang melayakan kami ada dan hidup, bahkan memperoleh kesempatan untuk ada di kebaktian Minggu pagi di gereja-Mu yang kudus, Gereja Maranatha. Kami mengaku sungguh Tuhan Yesus bahwa kehadiran kami bukan sekedar untuk ada bertemu dengan yang lain atau sok dan gaya, tapi kehadiran kami untuk bersekutu dengan Tuhan dan rindu untuk mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami melalui pembacaan Alkitab. Sungguh kami menyadari kekurangan dan keterbatasan kami untuk mengerti, memahami dan melakukannya. Olehnya kami mohon biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu kuasai hati dan pikiran kami,
yang hadir di saat ini, tetapi terlebih khusus hamba pelayan Tuhan, Ibu Alin Takaria Letimia, supaya kebenaran firman yang akan direfleksikan menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami semua yang hadir, supaya kami pulang membawa berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kami Bapa, dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari tanah negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahagia sekali kita boleh ada lagi di dalam rumah Tuhan yang kudus Maranatha ini, dan satu percaya saja bahwa ketika semua orang boleh duduk dengan manisnya di rumah Tuhan ini, itu berarti sehat. Puji Tuhan. Sehat secara fisik, secara tubuh jasmania kita sehat. Kalau tidak sehat, itu sudah barang tentu kita akan tetap berada di rumah dan mungkin kita akan mengikuti ibadahnya dari rumah. Tapi karena sehat dan kita butuh untuk berjumpa dengan Tuhan lebih lagi, maka dari itu kita boleh ada di dalam mahadis ini untuk berkebaktian bersama. Bapak Ibu, tubuh yang sehat hari ini belum tentu menunjukkan bahwa hati kita sehat. Atau belum tentu juga mau memperlihatkan kepada banyak orang bahwa pikiran kita sehat. Mungkin juga ada sakit hati, atau pikiran kita lagi kacau dan seterusnya. Oleh karena itu tidak salah
Jika hari ini kita sependapat dengan pepatah yang mengatakan dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Itu benar, benar sekali. Tetapi kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan memberikan kepada kita kemampuan lebih untuk memanage banyak hal. Kita sesungguhnya diberkati oleh Tuhan untuk tidak menunjukkan langsung kepada banyak orang. Jikalau memang di dalam hati kita ini sesungguhnya ada sesuatu yang sangat tidak mengenakan, atau di pikiran ini sesungguhnya sangat sekali tidak karuan. Kita diberikan kemampuan lebih oleh Tuhan untuk menutupi banyak hal. Kita boleh mungkin menipu banyak orang dengan senyuman, mewakili banyak hal yang sesungguhnya terluka. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, lebih jauh daripada itu mau dikatakan kepada kita, bagaimanapun dan apapun yang kita alami, kita jalani setiap waktu, semuanya itu harus berasal dan bermuara di hati ini. Kita mampu untuk maju ke depan, kendati pun mungkin banyak PR kita di belakang, adalah ketika hati kita ini berbicara untuk melakukan yang baik, untuk mengatakan yang baik, dan seterusnya. Dan oleh karena itu ketika kita membaca Alkitab Kejadian 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, sederhana saja pagi hari ini kita akan mengerti tentang firman ini. Yusuf sesungguhnya adalah tokoh pertama dan pelajaran pertama kita pagi hari ini yang perlu kita pelajari. Dari Kejadian 47 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-12. Bapak Ibu, semua orang tahu tentang cerita Yusuf. Semua orang tahu tentang siapa itu Yusuf. Adalah ketika dia juga sesungguhnya adalah orang yang terluka. Dalam perjalanan hidupnya, dia tidak hanya tidak disukai, dia tidak hanya dibenci oleh saudara-saudaranya, tetapi lebih jauh daripada itu, mereka merancangkan kejahatan terhadapnya, dan bahkan kejahatan itu juga dilakukan kepadanya, pada Yusuf. Tetapi kalau Yusuf mengedepankan kemanusiaannya, Yusuf meletakkan sakit hatinya itu di depan, maka sesungguhnya penyelamatan itu tidak akan pernah ada. Hubungan bersama dengan saudara-saudaranya itu tidak akan pernah terjalin kembali, dan tidak akan pernah menjadi erat kembali. Jikalau Yusuf mengedepankan sakit hatinya, pikirannya yang kacau, ketika dia kembali lagi harus memikirkan bahwa saudara-saudaranya ini adalah orang-orang yang sangat jahat kepadanya. Hal pertama ini kita pelajari pada ayat pertama firman Tuhan kita di hari ini. Penerimaan yang luar biasa dilakukan. Sebuah hubungan yang kembali lagi dijalin erat dilakukan adalah ketika Yusuf mampu untuk mematikan kemanusiaannya, dan bahkan dia mampu untuk kembali lagi mengumpulkan mereka, dan bahkan bersama-sama menjalin hubungan yang lebih baik dengan mereka. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, hubungan yang baik, hubungan yang manis sesungguhnya harus diawali dengan kesediaan dari hati ini untuk memulai dan melupakan segala sesuatu yang mungkin pernah terjadi tidak berkenan dengan kita. Dengan demikian mau dikatakan bagi Bapak Ibu Saudara dan Beta, kalau kita belajar pagi ini, dikatakan bagi kita semua, ketika kita belajar pelajaran pertama kita di hari ini, kita akan sepakat untuk mengatakan di hidup ini sesungguhnya bukan saja kita, mungkin banyak orang di sekitar kita juga diperlakukan dengan tidak adil. Mungkin juga orang-orang di sekitar kita mengalami sakit hati yang luar biasa. Karena orang-orang yang mungkin pernah menolak kita atau menjerumuskan kita ke dalam jurang kebinasaan. Pertanyaannya satu, kalau kita harus menyimpan segala dendam itu di dalam hati, bagaimana hubungan ini dia masih lebih baik ke depan? Bagaimana kita membangun hubungan-hubungan persaudaraan ke depan itu menjadi lebih erat dan seterusnya. Percuma kita hari ini menyimpan bara api dalam hidup kita
Kalau dendam itu masih ada, kita tidak akan pernah menuju sampai ke pintu sorga. Tetapi sesungguhnya kita akan berdiri siap di depan pintu neraka. Sebab dendam itu masih ada. Ingatan itu masih kental terkait dengan apa yang dilakukan. Kita memang tidak sempurna. Yusuf juga tidak sempurna. Tetapi Yusuf memberikan pelajaran penting bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Apapun bentuk dan ceritanya. Bagaimanapun hidup ini disakiti. Bagaimanapun hati ini terluka. Oleh orang lain. Oleh orang yang kita sayangi. Oleh orang yang kita junjung tinggi. Bagaimanapun itu. Tapi kalau hari ini kita mampu untuk meredamnya. Dan kemudian mengedepankan apa yang disebut dengan kemanusiaan kita. Yang sesungguhnya juga dipengaruhi oleh roh Allah yang kudus itu. Maka kita akan mampu untuk menjalin dan membangun hubungan hidup yang lebih baik ke depan. Itu pertama dulu Bapak Ibu Saudara. Jika kita membangun hidup ini lebih baik. Menyambung relasi ini lebih baik dengan orang lain. Dan tempat kita itu adalah tempat yang tersakiti. Pelajaran kedua kita. Pagi hari ini kita akan belajar dari ayat 2, 3, 4, 5, dan 6. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita belajar dari orang kedua, yaitu Firaun. Tinggalkanlah ingatan kita tentang siapa itu Firaun. Tentang apa yang dilakukan olehnya. Tentang segala sesuatu yang negatif. Tapi hari ini ketika kita membaca Kejadian 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Khususnya ayat 2 sampai pada ayat yang ke-6. Kita akan mengambil sisi positif dari Firaun itu. Adalah ketika dia menduduki tempat yang paling tertinggi. Adalah ketika dia menjadi pimpinan. Adalah ketika dia menjadi imam. Dikatakanlah demikian. Bapak Ibu Saudara. Yang paling pertama sekali ayat 2. Kita pelajari dari Firaun. Firaun mau menunjukkan kepada kita. Kalau Tuhan memberikan tempat itu bagi kita. Kalau Tuhan memberikan posisi itu bagi kita. Kalau Tuhan mengizinkan itu bagi kita. Untuk kita menjalaninya. Firaun yang paling pertama dia lakukan adalah mendengarkan. Dan yang kedua yang dia lakukan adalah membangun komunikasi. Dia mendengarkan. Seorang pimpinan yang rendah hati dia mendengarkan. Mendengarkan apa yang sesungguhnya ingin dikatakan kepadanya. Dia tidak meletakkan dirinya di atas. Dia tidak melihat bahwa dirinya itu adalah seorang yang paling utama. Kalau dia mau, dia seutus juru bicaranya untuk pergi dan berbicara dengan mereka. Kalau dia mau, mungkin dia akan suruh pengawal-pengawalnya atau orang-orang yang berada di sekitarnya, yang berjalan bersamanya untuk berbicara dengan mereka-mereka itu yang sungguhnya tidak punya nama. Dia tidak mengenalnya. Dan bahkan orang-orang itu yang datang dan kemudian memintakan pertolongan kepadanya. Kalau dia mau. Kalau dia sedikit ego. Kalau dia sedikit angkuh. Tetapi pelajaran kedua kita di pagi hari ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk Bapak Ibu Saudara dan Beta mendengarkan. Firaun langsung sebagai seorang pimpinan. Firaun langsung sebagai seorang imam. Dia langsung mendengarkan apa yang ingin disampaikan. Dan bahkan komunikasi itu pun jalan antara Firaun dan bahkan orang-orang yang datang kepadanya. Hari ini orang-orang itu adalah saudara-saudara daripada Yakub. Dia dengar. Jadi ini mau apa? Ini ada bagaimana? Kenapa sampai datang di sini? Kenapa? Mereka mengatakan apa yang sesungguhnya mereka alami. Mereka menyampaikan kesusahan mereka. Dan bahkan itu tidak diabaikan oleh sang pimpinan ini. Tetapi sesungguhnya itu ditangkap baik olehnya. Dan kemudian hubungan itu pun terjalin dengan baik. Bapak Ibu Saudara, gampang saja dikatakan sebagai seorang pemimpin. Ataupun memang ketika Tuhan menempatkan kita sebagai seorang pimpinan. Bukan di pemerintahan ini saja, bukan di kantor saja. Ketika Tuhan memberikan itu untuk kita, tetapi di gereja ini, tetapi juga di rumah,
Ketika Tuhan mengizinkan kita untuk memimpin keluarga kecil kita, orang-orang yang berada di sekitar kita, yang selalu bersama dengan kita. Pernahkah Bapak Ibu Saudara dan Beta 100% mendengarkan? Ataukah kita mendengarkan dengan bosan? Ayo sudah, Beta sudah tahu. Ayo sudah, Ali mau bilang apa? Nanti bilang seperti dia. Nanti kun dia urus. Nanti saja sudah. Dan seterusnya. 100%kah kita melakukannya? Ataukah pernah kita terjebak dalam suasana yang seperti itu? Pernahkah kita berdialog 100% dengan mereka? Sambil bertanya, Alido mengapa? Ada apa? Apa yang harus diselesaikan secara bersama? Bagaimana kita harus ke depannya? Dan seterusnya. 100%kah kita melakukannya? Saya tidak mengatakan di tempat ini bahwa kita tidak pernah melakukannya. Tapi saya mengatakan 100%kah kita melakukan apa yang wajib kita lakukan? Ataukah kita juga memberikan ruang untuk rasa bosan itu datang? Dan kemudian memberikan tempat kepada mereka. Dan kemudian mereka pada tempat dan posisi itu merasa dia adalah pimpinan dan Beta adalah bawahan. Tidak semestinya Beta bicara langsung. Tapi harus melalui ring 1, 2, 3 dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hubungan itu tidak akan pernah kita dapati. Kerjasama itu tidak akan pernah kita dapati. Kebersamaan kita itu tidak akan pernah nampak. Jikalau kita tidak mau mendengarkan dengan baik. Jikalau kita tidak mau berkomunikasi dengan hati. Dan oleh karena itu, kalau mau hubungan itu baik, kalau mau pekerjaan itu berjalan dengan sungguh dan sesungguhnya akan mendatangkan damai sejahtera, belajarlah setiap hari untuk menjadi seorang pimpinan sekecil apapun yang Tuhan anugerahkan kepada kita, mendengarkan dan kemudian berkomunikasi secara bersama. Ayat 5 dan 6 Bapak Ibu Saudara, ketika hubungan itu telah terjalin dengan baik, ketika dia telah menempatkan dirinya dengan sungguh sebagai seorang pimpinan, ketika dia mau mendengarkan, ketika dia mau berkomunikasi dengan baik, tergambar di situ tentang sebuah hikmat dari sang pemimpin, kebijakan daripada seorang pemimpin, keadilan daripada seorang pemimpin, hati yang penuh kasih daripada seorang pemimpin, dan rasa mau berbagi dengan mereka yang sesungguhnya sangat membutuhkan, yang adalah orang-orang yang paling lemah. Bapak Ibu Saudara, itu tergambar di situ. Firaun bilang pada Yusuf, Ale pila, ale lia, ada satu lahan kese, lalu kemudian ale kasih perdong, supaya dong bisa untuk tinggalan situ dan kemudian mengelola hidup mereka lebih jauh di situ. Firaun bilang pada Yusuf, bahkan kalau ada dari saudaramu satu saya yang bisa mengelola ternak, bisa berternak dengan baik, bilang dia bernama Beta. Bapak Ibu Saudara, betapa bijaknya sang pemimpin karena dia mau mendengarkan. Betapa adilnya sang pemimpin karena dia tahu apa yang mereka butuhkan. Karena dia tahu apa yang sungguhnya mereka rasakan. Karena dia tahu bahwa mereka juga ingin diperlengkapi. Dan hidup mereka itu sesungguhnya ingin ditolong oleh sang pemimpin itu. Dia tahu keadilan itu jadi. Hati yang penuh kasih itu pun nampak. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Firaun tidak kehilangan apa yang disebut dengan berkat. Kita membuktikan itu pada ayat 7 dan ayat yang 10 firman Tuhan kita di hari ini. Sederhana saja bagi kita Bapak Ibu Saudara. Berdoa, iya semua orang tuh berdoa. Siapa saja dia. Hari ini semua orang bisa berdoa. Kapan saja dia dan di mana saja dia berada, dia bilang dia bisa berdoa. Tapi pertanyaannya satu, bukankah kita tahu bahwa kita juga membutuhkan orang lain untuk terus mendoakan kita supaya hidup kita pun bisa diberkati dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Firaun menemukan itu pada cerita ini. Adalah ketika dia membangun hubungan bersama dengan orang-orang yang sesungguhnya tak selevel dengannya. Ketika dia mau mendengarkan, ketika dia mau berbagi, ketika dia dengan bijak untuk menyikapi persoalan mereka. Adalah ketika dengan adil dia menjawab mereka.
adalah dengan kasih dia memberikan apa yang sungguhnya mereka butuhkan. Adalah ketika dia tidak menyimpan untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga dapat memberikan kepada orang lain. Serta merta ketika Yakub dibawa kepada Firaun oleh Yusuf, apa yang dikatakan dalam Alkitab? Kemudian Yakub menaruh berkat kepada Firaun. Ayat 7, ayat 10 sebelum dia pergi, dia pun melakukan yang sama. Yakub menaruh berkat kepada Firaun. Tanpa minta Tuhan kasih, Tuhan izinkan, dan Tuhan akan memberkati. Jikalau Bapak Ibu Saudara dan Beta menempatkan diri pada posisi kita yang takut Tuhan, yang mau mendengarkan, yang mau membuka ruang untuk berkomunikasi, yang punya hati adil, yang bijaksana, yang berhikmat, dan bahkan Bapak Ibu Saudara yang rendah hati untuk berbagi. Kalau hari ini hubungan itu baik, tidak ada sekat di antara kita. Jadi pimpinan itu bukan jadi bos, tapi jadi pimpinan itu adalah Bapa. Jadi pimpinan itu bukan jadi bos, tapi jadi pimpinan itu adalah jadi mama untuk banyak orang. Papa dan mama harus meletakkan apa yang sudah tadi kita bicarakan di depan, agar supaya baku sayang itu tetap ada. Orang-orang yang kita pimpin itu tetap memberi kasih kepada kita, sebab mereka tahu bahwa hati ini juga meletakkan kasih dan menaruh kasih itu untuk mereka. Ingatkah kita Mazmur 133? Tanpa kita minta, kalau hubungan itu dijaga baik, kalau kita hidup rukun, kalau kita saling berbagi, siapapun kita, kalau kita menempatkan diri kita sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai papa, sebagai mama, dengan anak-anak kita untuk menjalani hidup ini lebih baik. Tanpa minta, Alkitab mengatakan kepada kita, Tuhan perintah berkat untuk masuk dalam kehidupan bersama rumah tangga kita. Tuhan perintahkan berkat masuk dalam pekerjaan kita, dalam tiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Hai langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anak tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa akan datang dari sana untuk orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus, tanah am, persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Fekidak, disilahkan untuk puji Tuhan. Shalom jemaat, satu lagu pujian dari Beta. Semoga pujian ini bisa memberkati kita semua. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati,
tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau ajarku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapa yang mengajariku, Engkau pandang bentuk dan kelabu. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Oh, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik,
Jemaat kekasih Kristus, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur kita di hari ini. Tuhan memberkati kita. 2 Sahabat Lama nomor 181 kita nyanyikan. Sambil harap Tuhanmu yang mengangkat dengan sorak selamat yang kekal penuh, embun surga pun membiris, matahari membenas hingga sarang tangkai bulu. Suburnya masing-masing bisa ratus meski iblis berangkat, embun surga pun mendiris, matahari membenas hingga sarang tangkai bulu jadi masa lalu. Kebesarannya diceritakan, Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.
nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Takkan pernah selagi yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukur yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Jemaat kekasih, mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Yesus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat, kita akan mendengarkan pujian lagi dari Cueillette de Frates. Disilakan.
never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Gwileta dan semua yang sudah puji Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Jemaat, mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Satu yang kami mau bilang buat Tuhan. Terima kasih paling banyak Tuhan Yesus. Terima kasih karena masih selamat sampai pada hari ini. Terima kasih karena kami semua masih sehat. Bahkan dengan tidak kurang satu apapun.
kami boleh berkumpul dalam mahdismu yang kudus Maranatha. Berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Tuhan, bagi banyak orang mungkin kami tidak memperlihatkan bahwa hati ini penuh dengan gumulan. Kami juga mungkin Tuhan bisa menipu banyak orang dengan senyuman yang adalah pemberian daripada Tuhan untuk menutupi semua rasa yang kami alami. Tapi kami mau bilang buat Tuhan Yesus, sesungguhnya kami juga butuh Tuhan untuk datang dan ada dalam tiap kumpulan yang kami alami. Dengan demikian, pagi hari ini, di hari Dominggu pemberian Tuhan, kami minta dalam nama Yesus, Kau datang Bapa, masuk dalam hidup kami, balutlah hati kami yang terluka, sembuhkanlah kami, manakala kami sakit. Karena pikiran ini Tuhan, cuma Tuhan yang mampu untuk menyelamatkan kami. Cuma Tuhan yang mampu untuk mengangkat kami dari keterpurukan. Cuma Tuhan yang bisa menjawab doa. Sebab kami percaya satu hal, Kristus hidup dan Kristus ada. Dia di setiap saat dan ketika waktu kami membutuhkan Tuhan. Maka dari itu Tuhan, ketika di Dominggu pemberian Tuhan ini, kami berdoa dan kami menangis. Kami menyampaikan seluruh isi hati kami. Kami tahu bahwa Tuhan sedang membuka telapak tangan Tuhan untuk menadah semua air mata kami. Bahkan untuk menadah semua apa menjadi kumpulan-kumpulan bersama kami. Ketika kami berkumpul dalam rumah tangga, berkumpul bersama suami istri atau papa mama bersama anak-anak. Ketika kami berkumpul Tuhan Allah, untuk pekerjaan kami yang tidak mudah, kami tahu bahwa Tuhan Yesus tidak jauh. Tuhan Yesus dekat dengan kami dalam doa. Tuhan akan mengangkat kami. Kalau kami jatuh dan terjatuh dalam pekerjaan yang kami jalani, Tuhan tuntut kami datang dan mengatakan, Tuhan Yesus tolong, ke dalam tangan-Mu kuserahkan seluruh pergumulan pekerjaanku. Engkau tidak akan pernah meninggalkan, tapi tepat pada waktunya Engkau akan mengangkat dan membuka jalan terhadap setiap apa yang kami temui buntu di depan kami. Tuhan, esok kami tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup kami, bahkan satu minggu yang akan datang. Kami cuma tahu satu hal, janji Tuhan itu ya dan amin, bahwa aku menyertai-Mu. Kami pegang janji itu, dan kami tahu Tuhan menyertai kami. Oleh karena itu siapapun kami, apapun pergumulan kami, sakit sekalipun, kami tahu ketika kami meletakkan semuanya dalam tangan Tuhan, maka tangan itu akan terulur untuk menolong kami dan melepaskan kami dari semua beban hidup kami. Tolong kami di gereja ini tak tersebutkan lama nama kami,
Tetapi setiap kami yang datang dan bergumul, khususnya kami di 22 jemaat di Klasis Kota Ambon dan di semua klasis-klasis di Gereja Protestan Maluku, berjibakulah bersama dengan kami para pelayan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak akan pernah dapat menghadirkan wajah Kristus di setiap saat ketika kami melayani-Mu. Kami berdoa Tuhan, untuk kami di pemerintah ini, baik kami yang berada di Indonesia, baik kami yang berada di Maluku, maupun ketika kami ada di Kota Ambon. Para pemimpin ini Tuhan yang pakai, Tuhan yang pilih. Kursi itu Tuhan beri kepada mereka. Bisikanlah di telinga mereka. Kalau kursi itu ada, itu berarti cuma butuh hikmat. Supaya ketika mereka memimpin dengan berhikmat, maka shalom damai sejahtera Allah akan dinyatakan di Indonesia, di Provinsi Maluku, bahkan di Kota Ambon. Tuhan, semua yang melayani pagi ini pun, sekecil apapun pelayanan yang kami kasih buat Tuhan, Tuhan hitung. Bahkan semua umat-Mu ini yang duduk dan berdoa pun, Tuhan terima itu. Kami percaya ketika kami pulang, masuk dalam rumah kami, kaki kanan atau kaki kiri masuk dalam rumah, maka berkat-Mu itu juga ikut masuk bersama dengan kami di hari Dominggu pemberian Tuhan. Bapa, tidak hilang percaya kami, tidak hilang harapan kami, bahwa Tuhan menyertai kami. Dan oleh karena itu, biarlah penyertaan-Mu itu tetap tinggal di dalam hidup pribadi, rumah tangga, pekerjaan, pemerintahan, dan semua hal yang kami kerjakan. Serta Tuhan itu hidup dalam pelayanan kami. Patutlah kami mengagungkan Engkau, sebab Engkau layak diagungkan dan dipuji. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. 2 Sahabat Lama 193. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus berkati, pergilah dengan sukacita, berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan, dan kita layak untuk diberkati,
terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat disilakan duduk, kita ada dalam saat teduh. Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kebaktian kita di pagi hari ini telah selesai. Semua orang pun selamat pagi, pun selamat hari Minggu. Kalau Bapak Ibu Saudara sampai di rumah, tolong titip salam damai sejahtera untuk seisi rumah. Satu doa saja untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.